Assalamualaikum, welcome back to my channel Sutiro. Pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan berdasarkan epsilon delta base proof bahwa discontinuity of 1/x plus c adalah pada titik x sama dengan minus c. Nah, kenapa kita menggunakan epsilon delta base proof? Nah, karena kalau misalkan kita melihat plotnya, tentu kita bisa melihat bahwa discontinuity itu pada titik ini. Namun uh, untuk fungsi yang kompleks tentu kita membutuhkan tools berupa komputer untuk menunjukkan plotnya. Nah, tujuan dari penggunaan epsilon delta base proof ini kita dapat menentukan bahwa discontinuity suatu function itu berada pada titik tertentu tanpa kita melihat plotnya, yaitu namun berdasarkan definisi matematis tersebut. Nah, sehingga ini sangat menguntungkan apabila kita ingin membahas secara analitik seperti itu. Nah, tentu kalau misalkan kita melihat plot, tentu kita harus melihat plot untuk seluruh nilai dari X tersebut, dari min infinity sampai plus infinity. Tentu ini tidak mungkin kita amati sepenuhnya, karena ya keterbatasan manusia sendiri ya. Nah, sehingga epsilon delta base proof ini bisa memberikan kesimpulan secara general tanpa kita harus mengamati plotnya dari minus infinity sampai plus infinity. Nah, bagaimana caranya? Kita memperhatikan rule-nya. Rule of continuity adalah jika function fx is continuous at x sama dengan a, if for all epsilon lebih dari 0, there is delta lebih dari 0. Maksudnya there is berarti minimum 1. Jadi minimum ada 1 delta yang lebih dari 0. Jadi satu aja delta, misalnya for every epsilon lebih dari 0, ada satu aja delta yang lebih dari 0, such that, berupa ini ada tanda implication, bahwa absolute value of x minus a is less than delta, imply absolute value of fx minus fa is less than epsilon. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Mari kita langsung praktekkan. Kita praktekkan langsung ya. Nah, kita akan memulai dari, karena ini implikasi, maka kita harus dari kiri ke kanan. Nggak boleh dari kanan ke kiri, karena misalkan P imply Q is not equal to Q imply P. Nah, ini adalah implication, ini adalah converse, itu berbeda. Namun, kalau misalkan kita mau P imply Q, itu equal to main negasi of P imply negasi of P. Nah, ini kontra positif, it's equal. Tapi kalau ini it's not equal. Nah, tapi maka kita gunakan ini aja, cukup ini aja dulu. Mengenai pembuktian ini maka akan saya sampaikan di video selanjutnya. Namun ini kita langsung menggunakan yang P imply Q, yaitu kita mulai dari X minus A absolute. Nah, X minus A absolute equal less than delta, it can be written as minus delta x minus a kurang dari delta, seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai a minus delta x a plus delta. Nah, karena di sini kita adalah c, maka kita ikuti aja. Maka kita ikuti bahwa tambahkan c berarti a plus c minus delta kurang dari ax plus c a plus c plus delta. Nah, seperti ini. Ini ada rule-nya. Kemudian karena ini ada satu per, maka tentunya kita akan ubah. Kalau misalkan ini lebih, maka kita bisa tuliskan sebagai a plus c plus delta 1 per ini adalah kurang dari 1 per x plus c kurang dari 1 per a plus c minus delta. Dengan kita belum tahu nilai A dan C-nya, namun delta lebih dari 0 tentunya. Nah, dari sini, maka kita akan ubah ke bentuk ini, bentuk ke yang ini, fx minus fa kurang dari epsilon. Nah, kita kan tahu bahwa fx adalah sama dengan
1 per X plus C. Sehingga FA tentu kita akan tahu bahwa FA adalah sama dengan 1 per A plus C. Nah, kalau misalkan kita pengen membuat bentuk dari Fx minus Fa, berarti kita buat bentuk sebagai absolute of 1 per X plus C minus 1 per A plus C. Nah, kita tinggal kurangkan 1 plus A per C. 1 per A plus C. Sehingga ini adalah menjadi A plus C plus delta dikurangi 1 per A plus C adalah kurang dari 1 per X plus C minus 1 per A plus C kurang dari 1 per A plus C minus delta kurang dari A plus C. Seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya tentunya. Kita bisa sederhanakan menjadi A plus C adalah minus delta dibagi dengan A plus C yang ini dengan A plus C plus delta kurang dari ini kita tulis apa adanya karena biar bentuknya serupa dengan bentuk fx minus fa. S plus C minus A plus C. Nah, ini kurang dari delta dibagi dengan A plus C minus delta. Nah, karena ini adalah tanda absolut sedangkan ini belum tanda absolut, maka kita buat tanda absolut. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengabsolutkan nilai kiri ini dengan nilai yang ini, itu kita belum tahu mana yang lebih besar. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai absolute of 1 per X plus C minus 1 per A plus C itu adalah kurang dari maximum value of minus delta per A plus C A plus C A plus C plus delta absolut maksimum antara ini dan maksimum antara absolut dari delta dibagi dengan A plus C minus delta. Nah, mana yang lebih besar kita akan pahami terlebih dahulu setelahnya ya ini. Nah, agar lebih mudah menulisnya, tentu kita akan lebih nyaman kalau misalkan kita tulisan sebagai define bahwa absolute value of A plus C adalah sama dengan beta. Of course, bahwa beta is greater or equal to 0. Then if A plus C lebih dari sama dengan 0, maka then A plus C adalah sama dengan beta. Tentunya karena sama ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, namun kalau but if A plus C smaller or equal to 0, then A plus C can be written as minus beta. This is very useful for menyingkat. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai absolute value of x per x plus c minus per A plus c is less than maximum of absolute value of minus delta. Kita tulisan apa adanya dulu ya, kita tulisan ini untuk beta, misalkan ini untuk nah, misalkan ini untuk kasus case where A plus C is greater than or equal to 0, maka kita bisa menuliskan sebagai seper X plus C minus seper A plus C is smaller than maximum of minus
delta per beta, beta plus delta, n delta dibagi dengan beta, beta minus delta absolute. Nah, of course, because beta is greater or equal, delta is greater than 0, beta is greater or equal to 0, then this this is the maximum value with a smaller denominator. Then with case a plus c greater than or equal to 0, we can get uh, absolute of x over 1 over x plus c minus 1 over a plus c is smaller than delta over beta minus, nah like this. Nah, ini kasus untuk a plus c lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada kasus lagi di sini. Kita kan ingin menentukan delta toh. Kita ingin menentukan delta. Kita ingin menentukan delta sehingga ini untuk kasus bintang 2 ya. Untuk cabang dari ini katakanlah ini bab, ini subbab ya. Kasus when beta is greater than delta, we can write as x plus c minus a plus c like this is smaller than, because delta is greater than 0 and beta is greater or equal to 0, we can ignore the absolute sign and we can just read this. Ini adalah delta per beta as, nah like this. Nah, this it can be written as delta per, because b is greater than delta, beta greater than delta, it can be written as b minus delta, beta minus delta. Just it. Nah, because ini not some note, no restriction about the value, the relationship between epsilon and delta, we can this is allowed to delta lebih dari epsilon or delta kurang dari epsilon or delta sama dengan epsilon. This is all are allowed. Then we can next solving this inequality. Let epsilon kan bentuknya udah sama ini, ini kan kurang dari epsilon toh, sama dengan delta dibagi dengan beta, beta minus delta, sehingga kita peroleh bahwa beta square epsilon minus beta delta epsilon is equal to delta. Then we get delta is equal to beta square epsilon dibagi dengan 1 plus beta epsilon like this. Nah, in this case we can, for all epsilon lebih dari 0, we can get delta always greater than 0 except for beta sama dengan 0. Nah, then the restriction, because this is the requirement, yaitu for all epsilon lebih dari 0, delta lebih dari 0, maka it's enough, but we give more restriction with this, beta cannot be 0. Okay, but in this case then valid or yaitu continue when beta cannot be 0 like this. Nah, ini untuk kasus when beta lebih dari delta, untuk kasus a plus c lebih dari sama dengan 0.
Nah, bagaimana untuk kasus yang lainnya, yaitu untuk kasus bahwa beta kurang dari delta. Nah, kemudian itu untuk kasus beta kurang dari delta, when beta kurang dari delta, maka kita kembali tuliskan bahwa bentuk ini adalah seper x plus c minus seper a plus c kurang dari, kan tadi seperti ini, delta per beta beta kali beta minus delta. Nah, karena ini beta kurang dari delta, maka kan beta minus delta akan kurang dari 0. Namun karena ada absolut di sini, maka kita tuliskan sebagai seper x plus c minus seper a plus c kurang dari delta per beta, delta minus beta, seperti ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dengan ini adalah epsilon, katakanlah seperti ini, maka kita akan peroleh hasilnya untuk beta kurang dari delta, kan kalau ini adalah beta lebih dari delta. Maka kita peroleh bahwa delta adalah sama dengan beta delta epsilon minus beta square epsilon. Jika kita peroleh adalah delta adalah sama dengan beta square epsilon dibagi dengan beta epsilon minus 1. Nah, maka ini cukup menarik bahwa for epsilon lebih dari 0, but kurang dari seper beta, we we must get delta is smaller or equal to 0. For example, beta is equal to 0, then we can write as for all epsilon for all epsilon in this range as per null is infinity, then we get delta is equal to 0 square epsilon per 0 epsilon minus 1. This is 0. This Yo Bu, saya Bu delok Bu. Delok Bu delok. Ngono udan ora? Yo, yo. Jam 4 ngene kok. Nah, sehingga pada kasus ini untuk kondisi beta kurang dari delta, kondisi sehingga saat kondisi beta kurang dari delta, syarat bahwa for all epsilon lebih dari 0, we can find delta lebih dari 0, it's violated. Then the value of delta cannot be greater than beta. Okay, in this case violated. Then it is two of one condition, which is a plus c is greater or equal to 0, and then we can try to analyze for a plus c is smaller or equal to 0. For case when a plus c is smaller or equal to 0, or we can write as a plus c is equal to minus beta, then we can write the inequality of this is the first one of absolute of 1 over x plus c minus 1 over a plus c absolute smaller than maximum of absolute value of minus delta minus, we write again for convenience, a plus c plus delta
This is the f delta over plus j minus delta, right? This. Now uh, with a plus j is equal to minus beta, we can write as max of the absolute value, sorry, absolute of minus delta over minus beta plus delta absolute. Then this is the delta over minus beta minus delta absolute. Then we can write as max of delta over delta minus beta and delta over beta plus delta, like this. Of course, this is the greater with smaller denominator, because delta is greater than 0 and beta greater or equal to 0, then this is the maximum one. And we can write as x plus j minus 1 over a plus j absolute is smaller than delta absolute of delta beta multiplied by delta minus beta, like this. We can analyze more than this is, sorry, when uh, the two stars is when delta is greater than beta, we can write as 1 over x plus c minus 1 over a plus c absolute is smaller than delta over beta multiplied by delta minus beta, like this. And this is epsilon. Then we can find the value of delta is equal to beta delta epsilon minus beta square epsilon. It is imply the value of delta as beta square epsilon minus beta epsilon minus 1. Of course, this the requirement that for epsilon, for all epsilon greater than 0, we can find delta greater than 0 when epsilon greater than 0 but less than 1 over beta. This is violet the requirement requirement, like this, because delta will be smaller or equal to 0 as before, as previous. But when we analyze when delta smaller than beta, we can find we can find the value of delta by rewrite the inequality, like this. Is absolute value of beta delta minus beta, like this. Delta minus beta, ini saya nulis ini lagi. But because delta is smaller than beta, then we can write ini as x plus j minus 1 over a plus j absolute is smaller than delta over beta. To make this positive, then we must write as beta minus delta, like this. This is the epsilon, and we can find the delta as beta square epsilon minus beta delta epsilon, and the delta is equal to beta square epsilon over beta epsilon plus 1, like this. Nah,
For epsilon greater than 0, we can find delta is greater than 0 when beta is not 0, like this. Dari 4 ini kita peroleh dua kondisi yang tidak melanggar aturan, yaitu yang doesn't violate the requirement, which is when A plus C greater than 0 and beta greater than delta. We just only need beta is not equal to 0, but we can find for every epsilon greater than 0, we can find delta greater than 0. This is the fine because follow the requirement. But when beta kurang dari delta, this is the violate the requirement. Then we can find two condition, which is follow the requirement, which is the first one is when A plus C is greater than 0, but A plus C greater than 0, but delta is smaller than beta. Delta smaller than beta, we can find delta is beta square epsilon for beta epsilon plus 1 with a requirement beta is not equal to 0, like this. And the second one is when A plus C smaller or equal to 0, but delta is also smaller than beta. We can also find that delta is beta square epsilon over beta epsilon plus 1 with beta is not equal to 0. Nah, from this to this is following the requirement. Nah, dari ini maka kita bisa simpulkan bahwa ini bisa continue dalam mengikuti persyaratan. Untuk kedua ini kan ini sama syaratnya, delta kurang dari beta, it's fine. Ini untuk dua kondisi, yaitu A plus C lebih dari sama dengan 0 dan A plus C kurang dari sama dengan 0, but beta kurang dari tidak boleh sama dengan 0. When beta tidak boleh sama dengan 0, it means A plus C absolute is not equal to 0. Then A plus C is maybe can be written as A plus C, or maybe can be written as minus A plus C with not equal to 0, which means A cannot be minus C. This also A cannot be minus C. Then we can rewrite the fx 1 over x plus c is continue for x equal to A when with this, because A plus A is not equal to 0, then this is must be ignored, nggak boleh, dan ini juga nggak boleh, hanya boleh kurang dari atau lebih dari. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa ini when A plus C is lebih dari 0, or A plus C kurang dari 0, and with value delta
sama dengan beta square epsilon over beta epsilon plus 1, like this, with beta not equal to 0 and beta is absolute value of c. Or we can write delta as greater than 0, absolute value of a plus c square epsilon, absolute value of a plus c, epsilon plus 1, kurang dari beta. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai dari fx ini adalah kontinu for selain x sama dengan minus c, dengan for every epsilon lebih dari 0, kita peroleh delta lebih dari 0 dengan nilai berikut, seperti itu.